Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Cepet deh, ya Allah. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini ya saya berada di wilayah Blora, Jawa Tengah ya. Tepatnya di desa, untuk lokasi ini ya, tepatnya di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan di hamparan Oro-Oro Ombo ini ya, yang sangat luas sekali ini, yang pernah terjadi insiden yang sangat mengerikan, yaitu meledaknya sebuah bumi ya, meledak sangat besar sekali, bahkan tingginya lebih dari 50 meter ledakan tersebut, dan membuat panik warga sekitar Desa Gabusan ini ya teman-teman. Dan lokasi titik dari ledakan itu kita nanti akan ke sana. Di sana terlihat ada sebuah gunung kecil atau beberapa gunung kecil ya, yang disitulah letak titik dari tengah kawah. Anggaplah ini gunung, dan di sanalah ada kawah ya teman-teman ya. Kita nanti akan ke sana, kita review, langsung menuju ke lokasinya. Dan di sana juga sering digunakan untuk acara spiritual, orang lelaku ritual, pelaku ya, para orang orang ngerti supranatural gitu, untuk melakukan aktivitas supranaturalnya di sini, aktivitas spiritualnya di sini ya. Nah, tempat ini memang sangat keramat teman-teman, karena ada cerita sejarah leluhur ya, sejarah Pulau Jawa dulu. Ada seorang Prabu yang bernama Prabu Ajisaka. Beliau memiliki anak ya, seorang anak. Namun wujud anak tersebut berwujud ular naga. Jadi anaknya berwujud ular naga dan bernama Joko Linglung. Mungkin karena malu ya memiliki anak berwujud naga, jadi Prabu Ajisaka itu menolak anaknya secara halus, tidak mengakui anaknya, tapi penolakannya itu secara halus gitu ya teman-teman, dengan cara disuruh membunuh Prabu Dewata Cengkar yang raja yang kanibal gitu, yaitu raja yang perwujudannya yaitu berupa buaya atau bajul putih yang ada di Laut Selatan. Namun di luar dugaan Prabu Ajisaka, ternyata Joko Linglung berhasil membunuh dan membawa kepala Prabu Dewata Cengkar tersebut pulang ke Pedang Kamulan. Nah, diutuslah lagi Joko Linglung untuk bertapa sebagai persyaratan terakhir. Jadi bertapalah Joko Linglung di tempat ini ya, beratus-ratus tahun. Karena sayang lamanya wujud Joko Linglung hampir tidak nampak, dan karena diselimuti akar dan lumut, jadi ketika bertapa di sini Joko Linglung membuka mulutnya, yang waktu itu Joko Linglung adalah ular naga. Nah, dalam pertapaannya karena membuka mulut, karena bertutur 100 tahun, mulut tersebut menyerupai goa teman-teman, berlumut dan dirambati oleh akar. Singkat cerita, di lokasi yang sama, di lokasi tempat pertapaan Joko Linglung, ada 10 anak yang mengembala kerbau. Dan di saat itu terjadi hujan, maka ke-10 anak tersebut berteduh dan masuk ke dalam gua, yang tidak lain gua tersebut adalah perwujudan dari Joko Linglung yang sedang bertapa. Nah, salah satu dari anak yang mengembala kerbau itu ada yang punya penyakit kulit yang baunya tidak enak. Disuruhlah keluar oleh 9 anak itu. Akhirnya yang satu anak itu keluar dari gua, dan yang ke-9 anak itu karena ramai dan berisik di dalam gua, akhirnya mulut gua tertutup, alias ke-9 anak itu ditelan atau terperangkap di dalam gua yang ternyata itu adalah perwujudan ular naga
atau Joko Linglung tersebut yang sedang bertapa itu. Nah, karena membawa golok, anak-anak tersebut membacok-bacokkan goloknya ke dinding-dinding gua, dan terdengarlah satu anak tadi yang diusir itu terdengar bahwa di dalam itu mereka temannya sedang terperangkap gitu loh. Akhirnya lari, satu anak tersebut lari ke mencari pertolongan, dan sampailah berita itu ke telinga Prabu Ajisaka. Marahlah Prabu Ajisaka, marah ke Joko Linglung. Akhirnya karena merasa takut dan malu pada ayahnya, akhirnya Joko Linglung masuk ke dalam bumi. Dan setelah kejadian itu muncullah tempat-tempat seperti ini ya, dinamakan Bledug ya. Yang salah satunya ada di sini Bledug Songo, dan ada lagi di Bledug Kuwu ya, yang ikut Kecamatan Keradenan, Grobogan, dan ada lagi Bledug Ramesan, juga ada lagi Bledug Cangkringan. Namun disinilah sumber dari terbentuknya bledug-bledug yang ada di Jawa Tengah, wilayah Grobogan dan Blora. Jadi cerita tentang Joko Linglung, anak Ajisaka yang sampai saat ini pun masih bertapa gitu ya teman-teman, di dalam tanah. Dan di sini teman-teman, disinilah titik dari tempat dulu Joko Linglung bertapa di sini. Jadi arah sini dulu hutan teman-teman. Karena pasca kejadian itu sering terjadi semburan lumpur ya. Versinya seperti itu. Dan diduga ini bisa tembus sampai ke Laut Selatan. Nah, dan ini ya teman-teman, beberapa tahun yang lalu, nah ini sempat meledak ya, menyemburkan lumpur itu sampai sangat luar biasa tingginya ya teman-teman ya, sekitar 50 meter lebih. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, bisa terlihat kan di sini banyak sekali ya persajian ya. Ada ketupat, ada lepet, dan tabur bunga, juga minyak wangi. Dan kalau kita mendengarkan dengan jelas, seperti ada suara ular naga yang mendesis. Coba kita mendekat di sumber dari titik kawahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebuah gunung kecil ini teman-teman, ini adalah titik terbesar ya, titik terbesar dari kawah. Anggap saja ini adalah kawah. Jadi waktu terjadinya semburan terbesar itu, titiknya itu ada di sini. Nah, dan maka dari itu tempat ini sangat dikeramatkan oleh sebagian orang ya. Ketika di situ mendesis ya, di sini juga ada suara desisan, dan kita harus sabar menunggu. Ini sangat aneh teman-teman, ketika kita tunggu malah tidak mendesis ya. Dengar ya, seperti suara bernapas ya. Jadi seperti ada desah napas.
Allah, saya sangat kaget teman-teman, sangat kaget. Jadi seperti itu letupannya, asli kaget ini. Tidak ada apa-apa, langsung meletup. Nah, di sana juga ada bekas semburan baru. Kita ke sana ya. Tidak sama dengan yang di Beduk Ramsan, juga di Beduk Uwu. Kalau yang di Beduk Uwu itu kan setiap menit, bahkan setiap detik itu selalu ada reaksi letupan-letupan ya dari lubang kawahnya. Di sini jarang-jarang, hanya desahan seperti suara naga. Namun tempat ini masih sangat erat dan kental mistisnya. Nah, ini waktu gempa di Tuban kemarin teman-teman, gempa bumi di Tuban, ini juga sempat menyemburkan lumpur. Ini bekasnya baru ya. Nah, di sini ada gunung kecil juga. Nah, seperti ini teman. Oh, masih basah teman-teman, masih basah. Dan disinilah titik dari sumber letupan yang ini lumpurnya terlihat melebar seperti ini ya. Nah, disinilah letupannya atau titiknya ya. Ini berbarengan dengan gempa bumi yang ada di Tuban pada waktu itu. Seperti itu. Ini juga ada yang sudah mengering, lumpurnya sudah mengering. Dan ada air ya, sisa-sisa air, entah ini air hujan atau air semburan ya. Sangat keren. Oke teman-teman, jadi untuk tayangan dalam video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi review kita di Blora Jawa Tengah, yaitu sebuah seperti ini, tempat keramat yang punya sejarah peradaban ya, peradaban leluhur tanah Jawa ini, yaitu ledakan bumi yang menimbulkan lumpur. Namun ini bukan lumpur lapindo, karena asli dari alam ya teman-teman. Kalau lumpur lapindo itu karena perbuatan manusia, efek dari kegagalan suatu pengeboran yang menenggelamkan beberapa wilayah ya, beberapa kecamatan. Namanya di sini ini asli alam ya, yang sudah ada ratusan mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu. Dinamakan Beduk Kesongo yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah ini. Oke, tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan baik dunia sampai kelak di akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tayangan kali ini, baik itu narasi yang saya sampaikan maupun video yang kami sajikan. Karena sebagai manusia biasa tentunya saya ada dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.